Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10A di sini akan mempresentasikan hasil proyek akhir kami membuat aplikasi transaksi koperasi mahasiswa. Saya Ihsan Rizky dengan NIM L300240005. Septian Akbar Saputra dengan NIM L30024200020. Saya Muhammad Harjo dengan NIM L300240034. Saya Muhammad Kasbah Sidiki dengan NIM L300240052. Saya akan menjelaskan di bab 1 yaitu analisis kasus. Pertama yaitu deskripsi masalah. Yaitu ada koperasi mahasiswa membutuhkan aplikasi untuk mencatat dan mengelola seluruh riwayat transaksi yang dilakukan seperti transaksi penjualan, transaksi pembelian, dan pembatalan transaksi atau data dihapus. Setiap transaksi menyimpan informasi di jenis transaksi, nama barang, jumlah barang, harga satuan, serta total harga transaksi. Selain mencatat data baru, aplikasi juga harus memungkinkan pengguna untuk mencari, mengubah, menghapus, dan menampilkan kembali data transaksi yang telah tersimpan. Dengan adanya sistem pencatatan ini, diharapkan dapat mengurangi kesalahan, kesulitan, pencarian transaksi, dan meningkatkan efisiensi saat jumlah transaksi semakin banyak. Kemudian ada aktor dan kebutuhan sistem. Pada sistem ini terdapat 3 aktor utama serta kebutuhan sistemnya, yaitu aktor 1, aktornya yaitu kasir, kebutuhannya mencatat, mengedit, menghapus transaksi penjualan dan pembelian serta membatalkan transaksi. Yang kedua yaitu manajer, kebutuhannya melihat seluruh riwayat transaksi dan mencari transaksi dan melihat ringkasan keuangan. Yang ketiga yaitu aplikasi, kebutuhannya yaitu menyimpan data transaksi dan mendukung proses pencarian data. Selanjutnya ada data yang dikelola. Data yang dikelola sistem transaksi koperasi mahasiswa berada tabel berikut. Itu ada ID transaksi, tipe datanya yaitu string dan kode unik otomatis, contoh TRX0001. Yang kedua yaitu jenis barang, tipe datanya string, ya, keterangannya yaitu penjualan atau pembelian. Yang ketiga yaitu nama barang, tipe datanya string, keterangannya yaitu nama barang yang ditransaksikan. Yang keempat yaitu jumlah barang, tipe datanya integer, keterangannya jumlah barang yang ditransaksikan. Yang kelima yaitu harga satuan, tipe datanya float dan keterangannya harga barang per unit. Yang keenam total harga, tipe datanya float, keterangannya jumlah barang dikali harga satuan barang. Yang ketujuh yaitu waktu transaksi, tipe datanya string, keterangannya yaitu catatan waktu saat transaksi dicatat. Yang ke-8 yaitu status transaksi, tipe datanya yaitu string, keterangannya yaitu berhasil. Selanjutnya ada operasi yang sering dilakukan pada data, mengikuti operasi menambah data, yaitu mencatat transaksi baru, penjualan dan pembelian, notes baru disisipkan di head linked list. Yang kedua yaitu menghapus data transaksi dibatalkan, yaitu menghapus data transaksi berdasarkan ID. Yang ketiga yaitu mencari data, itu dengan mencari transaksi berdasarkan ID atau nama barang menggunakan linear search. Yang keempat yaitu mengurutkan data,
dengan transaksi ditampilkan dari terbaru hingga terlama sesuai urutan pada linked list. Yang kelima yaitu menentukan prioritas dengan menampilkan hasil pencarian data berdasarkan urutan nodes pada linked list. Selanjutnya ada identifikasi tantangan. Tantangan yang pertama yaitu pembatalan transaksi, seperti penghapus transaksi. Solusinya yaitu menghapus suatu nodes pada linked list dengan traversal pada linked list, lalu menyambung ulang pointer. Yang kedua yaitu menyimpan data. Tantangannya lalu solusinya yaitu menggunakan linked list karena bersifat dinamis. Tantangan yang ketiga yaitu mencari data, dan solusinya yaitu pencarian data menggunakan linear search dengan mencari nama barang pada setiap nodes. Tantangan yang keempat yaitu menghapus dan mengedit data tertentu. Solusinya yaitu memanfaatkan traversal pada linked list. Bab 2. Desain struktur data dan algoritma. Poin 2.1. Desain struktur data meliputi kebutuhan pada sistem, yang dimana sistem aplikasi riwayat transaksi koperasi mahasiswa membutuhkan penyimpanan yang dapat menyimpan transaksi dalam jumlah tak terbatas, dapat digunakan untuk menambahkan data dengan cepat, dapat mengedit dan menghapus data, serta melakukan pencarian data. Yang kedua, pada struktur data yang dipilih adalah linked list. Linked list digunakan untuk menyimpan data transaksi. Setiap data transaksi disimpan dalam satu node, yang dimana setiap node terhubung ke node berikutnya. Sehingga data yang baru saja dimasukkan akan selalu berada di bagian depan, yang membuat data transaksi terbaru bisa langsung diakses dengan cepat. Yang keempat, alasan memilih linked list. Jadi, untuk alasannya dipilih karena bisa menyimpan banyak data tanpa adanya batasan, mudah untuk melakukan penambahan data baru, bagus untuk data yang terus bertambah, dan lebih efisien untuk operasi penambahan dan penghapusan data terbaru. Selain itu, linked list dapat melakukan pengeditan data tanpa memindahkan data. Poin 2.2. Desain algoritma. Terdapat ada 6 proses dan juga cara kerjanya. Yang pertama, penambahan transaksi. Dengan melakukan cara kerjanya yaitu menyimpan data paling baru di posisi pertama atau paling atas. Yang kedua, menghapus transaksi yang dibatalkan. Yang dimana cara kerjanya, transaksi yang masuk dihapuskan atau yang dibatalkan pada urutan paling terbaru atau paling atas. Yang ketiga, itu melihat transaksi terakhir. Yang dimana cara kerjanya untuk menampilkan data paling baru atau paling atas. Yang keempat, menampilkan semua data. Cara kerjanya itu membaca atau menampilkan data dari awal, dari yang terbaru ke yang terlama. Yang kelima, mencari data transaksi, dari mana mencari data satu persatu, mulai dari awal sampai akhir. Yang keenam, mengedit data transaksi berdasarkan ID. Cara kerjanya memanfaatkan transversal linked list. Dan yang di sini ada yang kelima, yaitu algoritma yang digunakan adalah algoritma linear search, yang dimana algoritma linear search yang dipilih untuk digunakan pada aplikasi karena dapat melakukan pencarian dengan cara mencuri data satu persatu, mulai dari node pertama hingga data yang dicari ditemukan. Yang keenam, alasan memilih linear searching ialah karena linked list tidak mendukung akses acak, sehingga penelusuran data dilakukan secara sekuensial mulai dari node pertama sampai node terakhir. Kemudian linear searching mampu mencari berdasarkan nama barang tanpa memerlukan data terurut, dan juga linear search disesuaikan dengan data transaksi yang dimana akan terus bertambah secara dinamis. Lalu di poin 2.3, kode proses utama, yaitu antaranya ada tambah transaksi, insert di head, merupakan function tambah jenis barang, jumlah harga. Dua, transaksi sampai dengan ID, jenis barang, jumlah harga, total sampai dengan jumlah kali harga waktu yang sekarang.
statusnya berhasil, new node next sama dengan hit sama dengan new underscore node, size sama dengan size plus 1. Lalu di bagian linear search itu cari transaksi berdasarkan ID atau nama barang, yang dimana function learning search keyword hasil di bawahnya sama dengan linked list kosong, current sama dengan hit, well current sama dengan null, if keyword in current titik data titik ID, or keyword in current titik data titik barang titik 2 tambah current data ke hasil. Current sama dengan current titik next, return-nya hasil. Lalu di bagian hapus berdasarkan ID, linear search and delete, itu function hapus ID if hit titik ID sama dengan titik 2 ID hit sama dengan hit titik next titik ada titik koma size dengan dikurangi 1, return current hit will current titik next sama dengan null, terus if current next titik ID sama dengan ID titik 2, current next sama dengan current next size in 1 sama dengan return current sama dengan current next print ID tidak ditemukan. Lalu untuk mengedit berdasarkan ID dari dan update itu meliputi adanya function edit ID, terus create baru titik 2, current sama dengan hit, while current sama dengan null, if current titik data titik ID sama dengan ID 2, update file yang diubah, current titik data titik total sama dengan jumlah underscore baru titik kali dengan harga underscore baru, return current sama dengan current titik text print ID tidak ditemukan. Lanjut ke bagian bab 3, yaitu mengenai implementasi program. Di sini kami mengimport dulu datetime agar nanti dapat mengambil datetime waktu sekarang. Lanjut, ini terdapat class node yaitu kotak data. Di sini terdapat atribut-atribut yang ada dalam transaksi, mulai dari ID, jenis transaksi, nama barang, jumlah barang yang ditransaksikan, harga satuannya, total harganya, waktunya kapan, statusnya berhasil atau tidak, dan ini untuk ke node selanjutnya. Lanjut, di sini ada class linked list. Di sini linked list ada beberapa def atau fungsi. Yang pertama, ini untuk membuat node awal yaitu head. Kemudian selanjutnya jika node awal is empty, maka akan return self head is none. Kemudian lanjut bagian fungsi tambah. Di sini akan menambah atribut pada transaksi tadi. Lanjut, di sini ada algoritma linear search, yang dimana dia akan mencari berdasarkan keyword yang dimasukkan oleh pengguna. Di sini dia bakal mencari ID atau nama barang berdasarkan keyword yang diinputkan tadi. Jika ketemu, maka hasil size-nya akan ditambah 1. Jika tidak, maka tidak akan ditambah 1. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai hasil size nanti akan ada di terakhir. Kemudian lanjut di return hasil head dan hasil size-nya. Kemudian ini fungsi untuk mencari berdasarkan ID transaksi. Ini untuk menghapus transaksi berdasarkan ID transaksi. Dan ini adalah transversal. Lanjut, mencetak header, fungsi untuk mencetak header. Kemudian ini untuk mencetak node atau kotak datanya. Ini untuk footernya. Kemudian di sini ada kelas koperasi mahasiswa.
Pertama, dia bakal inisiasi yaitu linked list dan self.counter. Lanjut, ini untuk mengenerate ID transaksi secara otomatis. Ini untuk melakukan penambahan transaksi yang dimana yang pertama yaitu akan ditanyakan jenisnya penjualan atau pembelian, kemudian user akan menginput salah satu dari penjualan atau pembelian, kemudian lanjut jika tidak sama dengan penjualan atau pembelian yang diinputkan pengguna, maka akan menghasilkan output jenis tidak valid. Lanjut, if barang is known, maka ini untuk menginputkan nama barang. Nanti pengguna tinggal menginputkan nama barangnya apa, kemudian ini jumlah barangnya, kemudian ini untuk harga, untuk menginputkan harga barangnya, dan ini untuk menambahkan waktu saat ini untuk mengenerate ID transaksi baru. Lanjut, fungsi hapus transaksi digunakan untuk menghapus transaksi berdasarkan ID transaksi. Sini untuk pengguna melakukan input ID transaksinya, kemudian sebelum dilakukan penghapusan transaksi, pengguna akan ditanya konfirmasi apakah Anda yakin untuk menghapus data transaksi tersebut, yes or no, Y atau N. Jika pengguna menginputkan N, yaitu tidak sama dengan Y, maka penghapusan tidak dibatalkan, tidak akan dilakukan penghapusan. Dan jika user menginputkan Y, maka data akan dihapus dan dihapus berdasarkan ID transaksinya. Jika ID transaksi tidak ditemukan, maka sistem atau aplikasi akan mengeluarkan output berupa ID transaksi tidak ditemukan. Lanjut, ini untuk fungsi edit transaksi berdasarkan ID transaksi. Pertama, user akan diminta untuk menginputkan ID transaksi yang ingin ia edit. Kemudian dia akan mencari ID-nya. Jika ketemu, dia akan menampilkan data saat ini, data pada node berdasarkan ID target, ID transaksi tadi. Kemudian ini untuk melakukan pengeditan pada transaksi. Lanjut, fungsi cari transaksi. Fungsi cari transaksi berdasarkan input atau dari ID transaksi yang dilakukan oleh pengguna. Jadi pertama, user diminta untuk memasukkan ID atau nama barangnya. Kemudian dimasukkan ke variabel keyword. Nah, ini tadi if hasil size sama dengan 0, yaitu menghasilkan output berupa tidak ditemukan transaksi dengan kata kunci keyword tadi. Ini hasil size didapatkan dari bagian awal tadi, yang bagian sini. Bagian sini, yang ini. Jadi jika ketemu keywordnya berdasarkan ID transaksi atau nama barangnya, maka akan ditambah 1. Jika tidak ditemukan, maka tidak akan dilakukan apa-apa, yang dimana hasil size-nya sama dengan 0. Kita lanjut. Yang ini tadi, jika hasil size-nya sama dengan 0, maka transaksi tidak ditemukan. Jika ditemukan, maka dia akan melakukan output berupa isi atau atribut yang ada pada data transaksi yang dicari berdasarkan ID atau nama barang. Lanjut, ini untuk menampilkan semua data transaksi. Yang pertama, jika node atau kotak datanya kosong atau belum ada transaksi, maka akan menghasilkan output berupa belum ada transaksi. Jika ada data atau kotak node, maka dia akan menghasilkan output berupa riwayat transaksi koperasi mahasiswa dengan urutan mulai dari terbaru sampai terlama. Kemudian lanjut,
untuk fungsi ringkasan ini digunakan pada aktor manajer untuk melihat ringkasan transaksi koperasi. Di sini dia bakal menghasilkan output berupa ringkasan keuangan koperasi, mulai dari total penjualan koperasi, total pembelian stok koperasi, selisih antara penjualan dan pembelian, dan ini total transaksinya. Lanjut, ini untuk output ketika pengguna baru membuka aplikasi atau program riwayat transaksi koperasi. Di sini dia bakal menampilkan transaksi atau data transaksi yang telah dilakukan, riwayat data transaksi yang telah dilakukan. Lanjut. Dan di sini terdapat pilihan dari 0 sampai 6 yang dimana nanti bakal menghasilkan atau melakukan fungsi-fungsi seperti jika pilihannya 1 maka dia akan melakukan tambah transaksi, jika user menginputkan 2 maka bakal melakukan fungsi hapus transaksi, jika user menginputkan 3 maka akan melakukan fungsi edit transaksi, jika user memasukkan 4 cari transaksi, jika user memasukkan 5 menampilkan semuanya, jika user menginputkan 6 maka akan menghasilkan ringkasan transaksi, dan jika 0 digunakan untuk menutup program atau aplikasi operasi riwayat transaksi. Pengujian nomor 4, kita akan menginput jumlah bukan angka. Di sini kita akan mengujikan bagaimana kita mengisi input jumlah itu bukan angka. Jadi kita masuk nomor 1. Di sini itu input datanya itu penjualan, nama barangnya pulpen, jumlahnya kita mengisi ABC karena kita ingin mengujikan bagaimana kalau jumlah diisi yang bukan angka. Di sini hasilnya yaitu jumlah tidak valid karena input jumlah harus dimasukkan angka agar valid. Skenario yang kelima yaitu kita akan mencari transaksi berdasarkan ID transaksi. Mencari 4, nama barangnya yaitu di sini kata kuncinya itu TRX0001. Di sini TRX001 jenisnya penjualan, barangnya pulpen, jumlahnya 10 berhasil ditambahkan. Pengujian nomor 6 yaitu mencari transaksi berdasarkan nama barang. Oke. Yaitu masuk nomor 4, kita nama barangnya di sini itu barangnya itu pensil. Outputnya di sini barang pensil berhasil ditemukan. Selanjutnya kita akan mencari data transaksi yang tidak ada. Dari data transaksi yang tidak ada sama dengan tadi, kita akan klik untuk mencari transaksi, terus kita akan mencari barang tidak ada di sini, kita akan memasukkan jenis barangnya yaitu laptop. Dan benar kan laptop itu tidak ada di transaksi. Oke, selanjutnya kita akan mencoba mengedit data transaksi dengan ID-nya TRX005, jumlah baru yaitu 200. Oke, mengedit transaksi kita itu masuk nomor 3, di sini ID-nya kita masukkan TRX005. Sini pembelian, jenisnya barang baru itu kata TPS, jumlah baru kita akan memasukkan jumlah yang baru yaitu 200, harga barunya kita tetap yaitu 700. Di sini bisa kita lihat bahwasannya jumlahnya berhasil diubah.
dan harganya juga menjadi 140, yang awalnya jadi 70.000. Selanjutnya kita akan menghapus transaksi dengan ID. Dan menghapus transaksi kita akan memasuki menu nomor 2. ID-nya di sini itu TRX0005. TRX0005. Kita akan Y untuk yes. Di sini outputnya ID transaksi TRX0005 berhasil dihapus secara permanen. Yang percobaan terakhir yaitu kita akan meringkas keuangan. Jadi kita masuki menu nomor 6 untuk meringkas keuangan. Di sini kita bisa lihat ya bahwasanya total penjualan itu ada di 145.000, total pembelian ada di 171.000. Di sini selisihnya minus 26.000 rupiah. Jadi total transaksi kita ada 9 transaksi. Ini untuk ringkasan keuangan koperasi. Di sini kita memasuki 4,2 yaitu analisis program. Jadi kita akan menjelaskan alasan kita kenapa struktur dan data dan algoritma itu dipilih. Jadi pada program yang kami kerjakan yaitu linked list dipilih sebagai struktur data karena jumlah transaksi koperasi dapat berubah-ubah dan tidak dapat kita tentukan sejak awal. Dibandingkan dengan array yang memiliki ukuran tetap, linked list lebih fleksibel karena setiap data disimpan dalam node yang dialokasikan secara dinamis sesuai kebutuhan pengguna. Selain itu, proses penghapusan data jadi lebih mudah karena cukup mengubah hubungan antara node tanpa perlu menggeser datanya. Untuk algoritma yang dipilih yaitu adalah linear search karena linked list tidak mendukung akses secara acak sehingga untuk menemukan suatu data maka satu-satunya cara adalah dengan menelusuri node satu persatu dari head hingga tail. Selain itu, operasi hapus dan edit memanfaatkan linear search sehingga tidak perlu algoritma secara tambahan. Yang kedua, kelebihan dan kekurangan. Penggunaan algoritma linear search dan struktur data linked list memiliki beberapa kelebihan seperti kesederhanaan dan konsistensi karena seluruh data dan seluruh operasi pencarian hanya menggunakan satu struktur yang sama tanpa adanya campuran array, serta data juga dapat bertambah secara dinamis. Selain itu, operasi hapus dan edit juga memanfaatkan linear search yang sama sehingga tidak diperlukan algoritma tambahan. Namun begitu, terdapat beberapa kekurangan seperti proses pencarian, pengeditan, maupun penghapusan berdasarkan ID transaksi yang memerlukan penelusuran satu persatu dari awal hingga data ditemukan, yang dimana hal tersebut memakan waktu yang cukup lama. Jika jumlah transaksi semakin banyak, di samping itu, setiap node memerlukan ruang tambahan untuk menyimpan pointer ke node berikutnya, sehingga penggunaan memori sedikit lebih besar dibandingkan array. Yang terakhir, perbandingan dengan struktur data atau algoritma lain. Jika menggunakan binary search, penggunaan pencarian data memang bisa lebih cepat. Namun, binary search tidak dapat diterapkan pada linked list karena membutuhkan akses acak ke elemen tengah yang dimana hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh linked list. Jika menggunakan hash table, proses pencarian data berdasarkan ID dapat dilakukan lebih cepat karena memiliki kompleksitas waktu yang sangat rendah. Akan tetapi, hash table tidak menyimpan urutan data secara alami, sehingga pengolahan riwayat transaksi berdasarkan waktu menjadi lebih rumit. Sementara itu, jika kita menggunakan array, proses penghapusan data di tengah akan membutuhkan penggeseran halaman setelahnya. Hal ini dapat mengurangi efisiensi ketika jumlah data semakin besar. Berbeda dengan linked list yang hanya memerlukan perubahan pointer yang menemukan node sebelum dan sesudah data yang dihapus. Itulah alasan kami memutuskan untuk memakai linear search karena penggunaan linear search dapat pada linked list dinilai paling sesuai dan pas untuk kebutuhan sistem koperasi mahasiswa karena sederhananya untuk diimplementasikan, efisiensi pada proses utama, serta mendukung alur kerja transaksi yang terjadi dalam praktek sehari-hari. Jadi cukup sekian presentasi mengenai proyek akhir kami tentang aplikasi transaksi koperasi mahasiswa.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.